Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever dan Jason Andika S. siapaan? Skyactiv Mazda CX-9. Ya elah, 2024 masih aja bawa mobil beginian. Kapan di-update-nya? Ini dong, baru update Palisade. Keren kan tampangnya sekarang? Banyak gaya lo, mobil orang kaya baru. Lah, yang bisa beli Palisade, bisa somasiin lo. Hati-hati lo, minoritas. Ya udah, gini deh. Ini sekarang udah bawa lagi Mazda CX-9 sama Hyundai Palisade. Yang mana dulu pernah kita andingin ya? CVT War juga waktu itu. Rame lagi waktu itu ya. Benar. Tapi waktu itu CX-9 doang yang udah Yang update. improvement, benar. Nah, Palisade belum. Nah, ini saat yang tepat nih, Ja. Nah, ini sekarang saatnya tepat untuk mengadu Palisade sama CX-9 dan dua-duanya varian AWD ya. Benar sekali. Yang Top of the line. Dan kalau menurut gua yang di Palisade ini ubahannya bikin dia makin value for money, just. Lebih worth it lah. Sekarang fitur safety-nya lebih lengkap daripada CX-9 udah 20 tahun itu nggak berubah. Enggak puluhan tahun juga sih, Ja. Ya berapa tahun lah. Berapa Tapi tahun? ini udah senior. Kenapa lo senior? Mesti hormat sama yang senior. Gua malah mencari jawaban kapan CX-9 ada perubahan. Tetap mau ada perubahan tapi tetap harus hormat. Hormat, lo malah bahas etik. Enggak lah, ya jangan Das sih. lu. Daripada kita malah kena somasi, kita mending kita review aja ya, kita CVT War ini ya. Yes, Rematch langsung aja. Antara Hyundai Palisade all-wheel drive Dan juga Mazda CX-9 all-wheel drive. Oke, Jess. Kita sebelum kita tandingin biasanya kita harus pakai juri lah ya. Pasti dong. Dan kalau udah kita berdua di sini, jurinya satu lagi ya pasti tidak lain tidak bukan ya kan. Kayak apa? Kita panggil dari Sumatera Utara nih dengan angin yang cukup kencang. Gopas, keren bos. Luar biasa. Udah lama kita nggak CVT War nih ya. Itu ada di topinya terbang angin. Ini mobilnya 2024 banget ya? Yang ini, Nah, yang ini juga. yang ini kurang 2020. Oh, punya sunroof. Punya sunroof. Oh, buat kampanye. Kalau ini memang udah banyak. Kalau ini ya, mendekati lah. Ya marketnya mau di situ. Bukan di situ. Buat apa? Buat apa? Buat apa maksudnya? Gue tanya. Oke. Ini Masa 2024 belum ada ubahan pas sampai sekarang? Tapi seenggaknya dua-duanya udah dapat improvement lah. Walaupun memang kadarnya beda-beda ya gitu loh. Kalau menurut gue sih mendingan ambil ini, orang lebih cuan beli ini. Lo Kenapa? daripada beli Alphard misalnya. Lo pakai sendiri, nyetir sendiri, bikinnya supir. Lo nyetir ini, disupirin enak, nyetir sendiri enak, masih bisa kampanye. Alphard sekarang yang baru nggak bisa kampanye. Sunroofnya nggak bisa dibuka. Iya bener juga. Ya udah. Oke. Sebetulnya kita Seperti CVT War, biasa, Bas. kalau CVT War kita bagi menjadi 5 penilaian. Oke. Yang pertama desain, kepraktisan, kenyamanan, fitur dan performa. Wah, gue udah tahu nih di mana-mana yang gue bakal menang. Oh, oke. Kita bahas dulu Bang. pertama nih apa nih? Berarti desain. Pertama desain. Desain apa aja nih, Bas? Desain dibagi menjadi 4 ya. Ya. Desain depan, Ya. desain samping, desain belakang dan desain interior. Oke. Pastinya. Bisa sih. Ah. Masih cakep nih udah bro. Walaupun lu bilang udah berapa umurnya udah berapa tahun nih tetap cakep bro. 2016 pertama kali keluar, bro. Iya, Udah mau bro. 10 tahun, bro. Tapi masih enak. Ini 2021 baru. Wih. Ya ini kalau ini memang kalau desain luar ini sporty banget ya. Memang dari dulu Yoi. kita nggak pernah fail. Tapi interiornya, gue salut banget sih sama Lo improvement. kok udah dari memihak sih lo? Iya. Di mana-mana wasit tidak boleh memihak. Makanya ini Jangan gua ikut-ikut jelasin dulu. dong. Ya. Itu dia. Ya. Kalau mau memihak cuti dulu. Oke, untuk desain pertama kita mulai dari desain depan. Bicara soal desain, yes, ini dia selling point dari mobil-mobil Mazda, tidak terkecuali dengan Mazda CX-9 ini. Kalian bisa lihat sendiri ya dari tampang depannya. Bisa kalau bilang dia kalah gagah ya tampangnya dibandingkan dengan Palisade. Tapi kalau mau soal cantik, futuristik, Mazda CX-9 ini lebih desainnya lihat sendiri ya nih, tarikan-tarikan garisnya, lancip-lancip. Dengan kode desain terbarunya yang grillnya besar banget, lebih cantik ini sih dibanding Palisade. 2024 ya jelas desain baru dong. Masa kayak CX-9 desainnya udah dari zaman kapan? Belum ganti-ganti. Palisade tahun lalu udah dapatkan facelift dan nih 2024 jadi makin keren banget dan jadi makin relate karena di 2024 ini mobil van yang biasa sering dipakai buat kampanye sunroofnya udah bisa dibuka. Nah,
Palisade cocok banget nih. Desain depannya keren, gagah. Lihat di grill barunya sekarang yang disamarkan berwarna hitam gitu, menambalkan kesan gagah. Dan dia nih LED DRL yang di sini dan LED DRL yang menyambung dari bawah, dari atas ke bawah ini ciri khas Palisade yang sudah ada dari dulu, tapi sekarang dibuat di luar dari lampu headlampnya yang udah triple projector. Yes, bahkan high beamnya yang paling bawah juga sudah projector. Keren banget, lampu sennya juga disamarkan gitu ya. Jadi seakan-akan lampu sen itu kayak nyambung dengan bentuk dari grillnya. Keren banget menurut kami, pagi dengan warna putih ini jadi makin gahar lagi. Desain depan harus diakui, meski CX-9 sudah berumur, namun masih tetap bisa bersaing dengan Palisade. Sehingga kami beri keduanya nilai 8,5. Berikutnya, desain samping. Di bagian samping, sama seperti di depan tadi, Mazda CX-9 ini dia punya desain yang sepertinya mengalir gitu dari depan ke samping. Dan desainnya itu emang futuristik. Kalian lihat sendiri ya, dari tarikan-tarikan garisnya ini tegas banget. Nggak overdone, nggak banyak garis-garis, nggak banyak cincong. Desainnya ini cantik menurut kami, cakep. Ya memang, sekali lagi, kalau kalian mau arogan-aroganan, Palisade aja. Tapi kalau ini, dia malah mirip seperti wagon-like gitu ya, dibandingkan dengan SUV. Tapi kalau bicara soal dimensi, ini dia proper SUV. Dia ini panjangnya sudah di 5 meter. Sedangkan kalau Palisade masih di bawah 5 meter. Ini terlihat seperti wagon-like gitu ya. Keren banget desainnya di samping sini. Dan yang kami juga suka adalah velgnya. Ya memang dia sama-sama menggunakan velg ukuran 20 inci, baik di CX-9 maupun juga di Palisade. Tapi desainnya jujur, kami sih lebih suka yang ini ya. Oke, emang Jason bilang bahwa dimensi mobil ini nggak sampai 5 meter, cuma 4.900-an milimeter. Tapi kalau kalian lihat lebarnya, tingginya, dan juga ground clearance ya, ini baru lebih proper SUV dibandingkan si CX-9. CX-9 tuh memang dia full size SUV, tapi kalau kalian perhatikan desainnya, itu kayak ala-ala wagon ditinggiin dikit ya, nggak terlalu kelihatan kayak sebuah proper SUV-nya. Kalau si Palisade ini dari depan, samping begini, ini kelihatan SUV-nya maco banget. Belum lagi ditambah dengan desain velgnya yang keren banget ini dengan konfigurasi 24550 R20, 20 inci, bahkan 20 inci aja. Gara-gara mobil sebesar ini, 20 inci tuh kayak kesannya masih bisa lebih gede lagi gitu bahkan. Karena memang ada varian yang sampai 22 inci gitu. Ciri khas Palisade ya, di spionnya tetap mempertahankan lampu sennya yang terbelah gitu. Masih ada, keren banget. Terus juga dari samping ini yang keren juga, ala-ala SUV Amerika banget. Jadi menurut kami, kalau mencarinya gagah, ya jelas ke Palisade lah. Desain CX-9 yang terkesan seperti wagon yang ditinggikan membuat Palisade terasa lebih proper SUV. Sehingga untuk desain samping kami memberikan nilai 8,5 untuk Palisade, sedangkan CX-9 8. Lanjut ke desain belakang. Lanjut ke desain belakang dari Mazda CX-9. Ya lagi-lagi, memang kalau misalkan kita bandingkan dengan rivalnya Palisade, desainnya kan lebih gagah gitu ya, lebih arogan. Di sini di CX-9 ini desainnya dia lebih, approach-nya tuh lebih cakep, elegan, minimalis gitu ya, futuristik banget. Lihat nih tarikan-tarikan garisnya, ini lancip-lancip gini ya, dari depan samping sampai ke belakang ini. Dia desainnya tuh seperti mengalir gitu. Cantik sih kalau menurut kami ya CX-9 ini. Desain lampunya, ya kalau Palisade itu di malam hari, ketika kita menyalakan lampu, dia LED barnya tuh kayak ya kecil gitu ya. Tapi sedangkan kalau di CX-9 ini, dia lebih lancip-lancip gitu ya, memanjang, cantik, dan dia juga ringnya 2 LED. Cakep deh kalau di malam hari mobil ini. Desain gagah juga lagi-lagi sampai ke belakang sini. Mulai dari dia ada shark fin antena, spoiler yang terintegrasi tapi bentukannya tuh kayak lebih muscular gitu ya. Terus di bagian lampunya, dia diberikan kayak aksen warna chrome brush gitu, aluminium. Yang memang lampunya kalau malam kesannya kayak kecil, kata Jason ya. Tapi ini menurut kami kalau dari luar kelihatan, ini sudah full LED bagus dan keren gitu desainnya. Dan kesannya tuh kayak mobilnya besar, kayak ala mobil-mobil SUV di Amerika. Dan no wonder memang mobil ini dirakitnya juga di sana juga dirakit gitu ya, keren banget. Dan yang baru dari Palisade 2024 ini adalah sekarang lampu mundurnya sudah seperti mobil-mobil Genesis yang mana ada di sini sudah LED, tapi LED-nya juga diproyeksikan ke bagian bawah. Jadi kalau ketika malam hari kita pakai kamera mundur, kita udah bisa ngira-ngira tuh kira-kira belok parkirnya mundurnya seperti apa, segala macamnya udah bisa kelihatan nih dari yang bawah sini. Lampu belakang Palisade yang sangat simple dan dari facelift tidak ada perubahan membuat CX-9 malah terasa lebih modern. Sehingga untuk desain belakang kami memberikan nilai 8,5 untuk CX-9 dan Palisade 8. Berikutnya,
Interior Palisade jelas terasa lebih modern dibandingkan CX-9 yang sudah lama berdesain seperti ini. Apalagi di facelift ini, sekarang sudah diimbuhi layar yang cukup besar pada speedometer dan head unit, lalu desain pada door trim, dashboard yang semuanya modern jika dibandingkan dengan CX-9, yang dimana speedometer masih didominasi analog, walaupun secara material masih tetap baik. Sehingga kali ini kami memberikan nilai 9 untuk Palisade dan 8 untuk CX-9. Yes, pertama dari desain. Tadi kita sudah melihat desain eksteriornya, depan, belakang, dan samping, dan juga interiornya. Ternyata tipis ini. Wah, Tipis. nilai tipis. Belum tahu kan skornya berapa? Belum. Ya. Quick count apa udah final count ini? Kayaknya gue rasa 2 putaran saja. Kita mulai dulu dari skor yang paling rendah. Oke. 33. Wih, angka cantik. Biasanya mobil-mobil yang udah tua sih itu. Nilai 33 biasanya suka ada di... Diraih oleh Mazda CX-9. Tapi Kenapa itu Mas? Kenapa emang? ya memang desainnya nggak jelek, Ah, tapi memang sudah agak ketinggalan zaman ya. Mobil itu sudah dari tahun 16. 2016. Iya. Tapi ya, walaupun mobilnya tahun 2016 gue bilang, desain eksteriornya masih cakep bro sampai sekarang. Iya, Gitu. kan? Gua Ya bilang gua nggak akuin jelek. kok Jess memang nggak jelek. Nggak jelek. Tapi udah tua aja. Udah tua, walaupun menang cuma 1 poin, udah Palisade di 34 dan CX-9 di 33. Yes, SUV itu harus gagah. Ya. Namanya SUV, Iya sih. Sport Utility. Utility itu vehicle. Lo kalau wagon, wagon crossover boleh desainnya kayak gini. Ya. Memang warga kita tuh plus 62 tuh emang suka yang stance itu yang Iya, harus yang penting dong. arogan. Iya, harus arogan. Kalau nggak arogan nggak dikasih jalan. Ya, kita bahas yang berikutnya. Oke, sekarang kita bahas poin kedua. Sedikit ada plot twist ini, karena gua akan sedikit mengacak urutan dari penilaiannya. Oke, apa tuh? Biasanya kan kedua tuh kepraktisan. Oke. Sekarang untuk penilaian kedua kita langsung melihat kenyamanan. Oh, kenyamanan berapa? Kenyamanan dibagi jadi 2 lagi. Oke. Yang pertama bandingan suspensi pastinya, Oke. dan juga kekedapan kabin. Depan kabin. Bensin coy. Tapi suspensi, emang situ nyaman? Akuilah. Untuk kenyamanan kita mulai dulu dari Mazda CX-9. Ya walaupun memang dia adalah sebuah Mazda yang tidak memfokuskan pada kenyamanan, tapi di Mazda CX-9 ini dia cukup nyaman kok. Bentar lagi kita akan lewatin speed bump, kita rasakan gimana set suspensinya nih. Nah, ya memang dia memang set suspensinya cenderung keras, tapi tetap nyaman kok. Apalagi peredaman dari jalannya, getaran dari jalan juga cukup baik. Nah, kalau untuk urusan kenyamanan di baris kedua, kita langsung tanya aja sama Bang Gopas. Gimana Bang Gopas? Nyaman kan Mazda CX-9 ini? Iya sih JS masih nyaman, tapi kalau di depan ice seperti ini lewatin speed bumps, langsung kerasa kalau Palisade itu memang lebih nyaman. Tapi ini wajar karena Mazda itu tidak pernah berfokus pada kenyamanan, melainkan driving excitement dan fun to drive. Kalau untuk urusan peredaman kabin, jelas lebih baik CX-9 ini kan Bang? Ya jelas lah, karena kan dia bukan pakai mesin diesel. Gimana menurut lo? Kekedapan kabin langsung kerasa sih JS, jelas CX-9 ini lebih baik karena dia pakai mesin bensin. Jadi nggak ada suara rattle yang dihasilkan oleh mesin diesel. Ya kalau mesin diesel itu mau sehalus apapun, semodern apapun, suara rattle itu tetap nggak bisa hilang. Jadi untuk kekedapan kabin, CX-9 ini jelas lebih unggul. Oke, untuk kenyamanan gue sih pede banget. Jelas Palisade lebih nyaman lah dibandingkan dengan Mazda CX-9. Karena memang terkenal, Mazda tuh bukan fokus soal kenyamanan. Sedangkan Palisade, wah di depan aja ngehajar speed bumps di Ice BSD ini nyaman banget. Tapi bagaimana kenyamanannya kalau kita tanya sama penumpang di bagian belakang? Kebetulan udah ada jurinya di belakang. Gimana Pas menurut lo kenyamanannya? Oke Ja, duduk di belakang sini gue jadi merasakan kalau Hyundai itu memang berfokus kepada kenyamanan. Kalau Mazda kan nggak, dia berfokus kepada driving excitement. Jadi kalau di belakang sini tuh kalau misalnya kita lewat speed bumps di depan Ice seperti ini, itu dia lebih kerasa kenyamanan mobil premiumnya. Apalagi di belakang sini tuh ada opsi captain seat. Kalau CX-9 kan nggak ada. Lebih kerasa, jadi lebih kayak kerasa orang penting gitu ya. Dan memberikan rasa eksklusif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan CX-9. Oh gitu, nyaman kan? Lebih nyaman dibandingkan dengan CX-9. Tapi kalau soal kedepan kabin, menurut lo kedepan mana? Kalau urusan kedepan kabin sih, untuk road noise, suara angin, itu bisa teredam dengan sangat baik dibandingkan dengan CX-9 ya. Dan tapi ada trade off di sini, karena dia pakai mesin diesel, dan kalau kita misalnya matikan entertainment system seperti ini dan juga sound of nature itu nggak dinyalain, itu suara mesin diesel itu agak masuk ke dalam kabin. Dan ini nggak terjadi pada CX-9 yang memakai mesin bensin. Jadi untuk urusan kekedapan kabin sih
Palisade ini harus mengakui kalau CX-9 lebih baik. Yes, sekarang kita sudah melihat poin kedua yaitu kenyamanan ya. Yes. Oke. Ya, memang harus diakui untuk bantingan suspensi lebih unggul Hyundai Palisade ya. Karena memang dia mengejar kenyamanan, jadi kelihatan feel-nya tuh lebih premium di dalam, captain seat juga. Tapi yang namanya mesin bensin memang nggak bisa bohong. Tapi yang namanya mesin bensin memang nggak bisa bohong ya. Dia nggak ada rattle-rattle-nya walaupun memang mesin diesel dari Palisade ini bisa udah modern, tapi tetap aja nggak bisa dihilangin rattle-nya. Jadi untuk poin kenyamanan, yang penting nyaman. Yang penting nyaman dong. Yang penting nyaman, tapi memang kita harus melihat overall aja, bigger picture-nya. Iya. Nah, untuk poin kenyamanan diraih oleh Palisade. CX-9. Mazda CX-9. Woi. Tadi salah, lu sengaja. Hah? Sengaja. Oke. Kalau ini Kenapa? Kenapa? Emang berapa nilainya yang kenyamanannya? Ini 17 poin, sementara untuk Palisade di 16. Jadi gara-gara kenyamanannya itu kekedapan kabin. Kekedapan kabin. Nah, yang namanya mesin diesel nggak bisa bohong. Tapi kan nyaman bandingkan suspensinya. Bener. Cuma kalau dilihat bigger picture-nya, Mazda CX-9 lebih nyaman. CX-9 itu bukan yang nggak nyaman banget gitu loh, tetap nyaman, dia Tapi- bagus peredamannya. Tapi Tetap lebih keras pada itu. iya. Walaupun memang dia di poin kedua ini kalah unggul dibandingkan CX-9, tetap poinnya lebih unggul di 10,5. 50,5. Yes. Aduh, beda setengah doang ya? Masih unggul. Beda setengah. Masih setengah. Jadi Setengah tuh dust still meter loh. plenty of play for. Oke, oke. Oke, setelah lihat kenyamanan, poin ketiganya ini relate nih. Apa tuh? Apa nih? Soalnya pas kita akan melihat kepraktisan. Praktisan. Apa aja kepraktisan tuh? Kita akan melihat kapasitas bagasi, seberapa besar bagasinya, Oke. berapa banyak bisa menampung koper. Tim Oke. kita juga udah bawa koper juga, Oke. jadi ntar kita lihat. Dan juga kelegaan kabin. Oh, wah, Legaan Captain kabin ya? Seat. Captain Seat. Sejak kapan Mazda lega? Untuk kepraktisan, sejatinya di 2024 ini dimensi Palisade dan CX-9 masih belum ada perubahan, sehingga seharusnya masih mirip-mirip. CX-9 untuk ruang bagasinya ketika 3 baris tegak, ia punya kapasitas hanya di 230 liter, sehingga sebuah koper besar dan sebuah koper kecil masih bisa masuk. Stick golf full size pun masih bisa. Lipat baris 3, kapasitasnya meningkat menjadi 840 liter, yang mana cukup untuk membuatnya membawa 2 koper besar dan sebuah koper kecil. Lipat lagi baris 2-nya, dia punya kapasitas bagasi hingga 1848 liter, yang dimana bisa menampung hingga 2 koper besar, 1 koper kecil, dan sebuah golf bag full size. Sehingga kami beri nilai 8. Untuk Palisade, ketika 3 baris tegak, dia punya kapasitas bagasi hingga 311 liter, dan itu bisa membuatnya membawa 1 koper besar dan sebuah koper kecil. Mau bawa 1 golf bag pun masih bisa. Tapi kalau masih kurang, lantai bagasinya bisa di-adjust sehingga 2 koper besar ini bisa masuk dengan sempurna. Lipat baris 3, kapasitas Palisade ini sudah luar biasa, yang dimana bisa tembus di 1297 liter. Sehingga koper-koper ini bisa masuk dengan mudah tanpa kesulitan. Lipat lagi baris 2 dengan menggunakan mekanisme tombol di sebelah sini, dia dapat menghasilkan kapasitas bagasi sebesar 2447 liter, yang dimana dapat menampung 2 koper besar, 1 koper kecil, dan 1 golf bag dengan sisa bagasi yang masih luas, sehingga kami beri nilai 9. Untuk kelegaan kabin, CX-9 memiliki skema bench seat sehingga 3 penumpang bisa masuk di baris 2. Untuk leaning test, dia masih aman karena telah dilengkapi dengan 3 headrest. Shoulder room juga masih aman, berikut juga dengan legroom untuk kami bertiga di sini. Untuk baris ketiga, lebar masih aman, begitu pula dengan leaning test dan headroom. Namun untuk legroom jelas tidak terlalu banyak, dan cenderung agak jongkok di belakang sini. Dan kalau diisi full penumpang seperti ini, jujur CX-9 bukan yang ternyaman, sehingga kami beri nilai 8. Untuk Palisade, di Indonesia hanya diberi opsi captain seat, sehingga untuk legroom dan kelegaan di tengah masih sangat aman. Baris 3 pun masih bisa diduduki 3 penumpang dengan aman, headrest aman, dan headroom pun juga aman. Dan bahkan, legroom masih lebih lega di belakang sini. Sehingga kami beri nilai 8,5 untuk Palisade. Setelah kita melihat kepraktisan aja ya. Yes. Sebenarnya gue agak ini. Udah pasti tau. agak Soalnya kan mulu sih. enggak dimensinya Iya. dari mobil ini walaupun udah diupdate kan belum berubah dari sisi Yes. terakhir. Heeh. Jadi udah sebenarnya udah ini tuh sebenarnya ya udah tahu langsung sebenarnya sampai menang. Gitu loh. ya, iya. Iya. Elektabilitasnya tinggi. Udah tahu udah like, Ini agak mengejutkan juga nih, Iya. Jess. Karena memang secara dimensi CX-9 ini lebih panjang dibandingkan dengan Hyundai Palisade. Bos, yang penting panjang. Ya. gak cuma panjang Jess. Nah. Dimensi nggak perlu terlalu panjang, yang penting padet. Jadi Padet. semua dindingnya bisa dimanfaatkan. Skor tertinggi dimenangkan oleh 17,5 oleh pastinya Hyundai Palisade. Yes. Dan Mazda CX-9
harus mengakui keunggulannya dengan cukup telak. Kalau dari tadi tipis-tipis itu ya. Ini cukup telak, Jas. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ada di angka 16 aja. Oke. Nggak tahu berarti gue, mau tambahin sama tadi gue 68 lah ya. 68, sementara untuk Mazda CX-9 66. Masih tipis sih, masih tipis. Beda 2 maksudnya. Beda 2. Tanya. Oh iya. Oh, jangan 2 yang lain ya. Kenapa ya nggak boleh dua yang lain? Kenapa? Oke, ya lanjut. Oke, next. Langsung aja kita ke poin keempat. Apa itu? Gue menang nih. Poin keempat itu fitur, dibagi menjadi 4 nih, seperti biasa. Yang pertama ada fitur keamanan, fitur keselamatan, fitur entertainment, dan yang terakhir fitur penunjang. Wow. 4 lagi. Cuma ini paling better ya. 4 aspek untuk poin keempat. Oke. Gue fitur Gimana? keselamatan. Keamanan. Apalagi? Udah paling valid for money. Udah. Entertainment jangan salah. Ya udahlah kita bahas aja. Bose, bro. Untuk fitur keselamatan, gua jelas lebih pede. Kalian harus coba fitur keselamatan yang ada di Hyundai Smart Sense ini. Ini keren banget. Kita bisa aktifin adaptive cruise control dari setir kita ini dan bisa di-set dekat sekali dengan mobil yang ada di depan. Dan bahkan ini merupakan salah satu brand yang dijual di Indonesia ya, yang adaptive cruise control bisa sangat dekat sekali dengan mobil yang ada di depan kita. Ini rapet banget. Karena kalau kebiasaan mobil adaptive cruise control itu kan, once kita set, sedekat apapun masih ada gap lumayan gede. Nah, gap ada gede itu diselip sama mobil lain, apalagi di Indonesia ya kan. Lihat apa, gap sedikit gitu aja langsung disikat kan. Nah, disikat, adaptive cruise control langsung kaget, langsung ngerem. Itu cukup bahaya. Tapi kalau di Palisade ini, karena bisa sangat dekat dengan mobil depan, chances untuk diselip atau diambil gapnya sama mobil lain itu sangat minimal. Dan lane keeping assist-nya Hyundai mulai dari yang nggak usah jauh sepalisat deh, sesimpel Stargazer aja itu halusnya luar biasa. Berbelok dengan sendiri juga dengan kami sangat percaya, bahkan canggih sekali. Dan tambah lagi fitur safety-nya sudah dilengkapi dengan blind view monitor. Jadi nggak cuma blind spot kayak kanan, rear cross traffic alert, tapi dia juga sudah ada blind view monitor dimana kalau kita send itu sudah ada di speedometer. Dan kalau misalnya juga ada mobil yang juga ngelewatin kita, blind spot monitornya juga ada alertnya di blind view monitor yang ada di speedometer ini. Jadi keren banget menurut kami, lebih advance lah kalau dibandingkan dengan iActive Sense-nya CX-9. Bicara soal fitur safety atau keselamatan dari Mazda CX-9 ini, ya dia cukup lengkap ya. Dia punya sistem keselamatan aktif yang Mazda sebut sebagai iActive Sense. Ya, sebut saja dia sudah punya blind spot monitoring, rear cross traffic alert, kemudian juga dia sudah lane departure warning, lane keeping assist, kemudian ada smart city brake support, baik forward maupun juga reverse. Dia belum adaptive cruise control, jadi belum bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depannya. Ya, untuk fitur keselamatan ini, gue mesti mengakui kekalahan dengan Hyundai Palisade. Bicara soal fitur keamanan dari Mazda CX-9 ini, ya memang cukup standar ya. Tapi setidaknya dia pastinya sudah disematkan dengan fitur Smart Keyless Entry. Jadi kalau untuk mengakses mobil ini dia kuncinya. Kalian tinggal menyimpan saja kuncinya. Dan kami suka banget ya sama desainnya. Even kuncinya aja, desainnya itu futuristic banget gitu, minimalis. Kalian tinggal mengantungi saja kuncinya dan tinggal menekan tombol yang ada di handle pintunya untuk membuka pintunya, dan untuk menguncinya sama juga, tinggal menekan tombol yang ada di gagang pintunya, di handle pintunya sini. Nah, memang kalau secara fitur keamanan dia belum se-advance rivalnya si Hyundai Palisade yang bisa remote engine start gitu ya, dan juga ada fitur Blue Link-nya. Di sini masih standar aja. Fitur keamanan Palisade jelas lebih lengkap dibandingkan dengan CX-9. CX-9 memang dia bisa walk away lock atau segala macam. Mobil ini pertama, dia udah bisa begini nih dari kuncinya. Dikunci biasa, keyless entry dari sini, buka lagi juga bisa, udah auto retract juga. Tapi yang keren, dari kuncinya juga udah bisa begini nih. Yes, udah punya remote engine start. Jadi keren banget, mobil ini sudah bisa kita dinginin dulu kabinnya sebelum kita masuk dari mobilnya. Dan tetap aman karena mobilnya tetap terkunci. Tuh, tetap terkunci. Tenang aja, aman. Dan yang bikin tambah aman lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Blue Link. Jadi kita bisa akses melalui HP kita, dari smartphone kalian, aplikasi Blue Link. Kalian bisa nyalain dulu mobilnya, mau ngecek mobil posisinya di mana, parkirannya di mana. Terus juga kita bisa cari kira-kira ini mobil terakhir parkir lupa di mana gitu ya. Atau supirnya habis ngedrop kalian bilangnya katanya mau makan di warteg, taunya makan di restoran bintang 5, bisa ketahuan di sini dari Blue Link. CX-9 emang bisa.
Fitur entertainment dari layar Palisade ini keren banget. Dia sudah 10,25 inch, gede banget dan fiturnya lengkap banget. Mulai dari kiblat ada, terus juga kita bisa mencari quiet mode. Jadi quiet mode itu cuma suaranya difokuskan untuk para driver aja, bahkan ke passenger depan juga enggak bisa nih, kita pencet ini bisa langsung quiet mode aja. Bagus banget. Jadi kalau misalnya lagi pada tidur, passengernya bisa. Dan yang keren lagi dari entertainmentnya ini, kita bisa ngomong sama penumpang yang paling belakang dengan cara passenger talk ini. Oke. Halo, halo. Tuh. Jadi kita ngomong gini kesannya kayak biasa aja ya. Tapi yang mikrofon di baris ketiga itu memberikan suara kita, mengalirkan suara kita supaya mereka dengar apa yang kita omongin. Karena kan mobilnya gede nih, hampir 5 meter. Kalau kita ngomong, kan belum tentu yang penumpang belakang dengar. Nah ini dari passenger talk ini sudah bisa, jadi keren banget. Dan dia juga sudah banyak banget dari entertainmentnya ya. Entertainmentnya juga sudah bisa ada sound of nature. Sound of nature itu jadi bisa memberikan suara-suara white noise seperti snow village, rainy day, calm sea waves, open air cafe, warm fireplace, snowy village. Keren banget, banyak banget ini, lively forest. Kalian kayak seakan-akan dapat entertainment yang sesungguhnya. Kalau si CX-9 kan ya udah as iris banget ya, ini lebih lengkap. Dan bahkan mobilnya sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wired. Jadi memang sih hanya sekedar kabel doang, tapi sudah oke lah. Bicara soal fitur entertainment dari Mazda CX-9 ini, dia cukup lengkap loh. Sebut saja dia memiliki head unit yang dia modelnya ini floating seperti ini dan ukurannya juga cukup besar. Fiturnya pun juga bisa kami bilang ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan rivalnya si Palisade. Dia sudah support wireless, Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sedangkan Palisade masih wired aja. Ya nggak apa-apa. Lalu kemudian juga bicara soal speakernya. Wah, sound systemnya dia sudah menggunakan premium sound system dari Bose yang kualitas suaranya menurut kami lebih bagus daripada Infiniti yang ada di Palisade. Fitur penunjang dari mobil ini juga lengkap banget, bikin harga dia jadi lebih value for money dibandingkan CX-9. Mulai dari dia sudah ada sunroof yang double, jadi yang depan bisa dibuka. Nah, cocok nih di masa-masa kampanye seperti ini ya. Yang belakang roofnya aja, jadi dia cuma panoramic roof aja. Dan dia juga sudah ada Blue Link, dari dalam sini ya bisa roadside assistant dan SOS untuk health medical assistant. Kalau yang roadside assistant yang B itu biasanya kalau mobilnya mogok atau segala macamnya itu yang ini gitu. Terus juga sudah ada kamera 360 dan kamera 360-nya bisa muncul di speedometer. Dia namanya blind view monitor. Ini penting banget. Jadi bahkan kalau misalnya kita nggak sempet melihat ke arah spion, ini sudah bisa memberikan pandangan kita, view kita di speedometer. Jadi bisa kita lihat kanan atau ke kiri, itu sudah bisa. Jadi keren banget menurut kami. Terus juga dia sudah tri-zone climate control, sudah heated dan ventilated seats untuk kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Jadi sudah bisa. Jadi keren banget. Electric seatnya sudah kanan kiri dan sudah ada 2 memory seat. Jadi lengkap banget. Dan sudah ada yang tadi kami bilang lampu mundurnya sudah bisa kayak ada proyektornya gitu ya ke belakang. Jadi keren banget menurut kami, itu sangat useful, selain terang tapi juga sangat berguna sekali gitu. Sound systemnya juga dari Infiniti yang lumayan bagus suaranya, jadi sudah sound system premium juga. Sun visor sudah ada kaca dan lampu gede banget, dan overall menurut kami fitur penunjang dari mobil ini nggak bisa dianggap sepele dari CX-9, bahkan menurut kami lebih lengkap. Bicara soal fitur penunjang dari Mazda CX-9 ini, dia lumayan lengkap loh. Sebut saja, dia sudah ada wireless charger, kemudian dia juga ada ventilated seats, ya both cooled dan heated seats, baik untuk penumpang baris pertama maupun juga untuk penumpang baris kedua. 3 step ya semuanya masing-masing. Hebat banget, keren. Lalu kemudian juga ini dia yang unggul jika kita bandingkan dengan rivalnya Palisade. Di CX-9 ini dia sudah disematkan dengan head-up display yang dipancarkan gitu ya, digital. Keren, Palisade aja nggak ada. Di CX-9 ini mobil yang umurnya tuh lebih tua loh. Dia sudah ada head-up display. Lalu fitur penunjang lainnya, misalnya saja, ya memang ini yang harus diakui kekalahan dari Mazda CX-9 jika dibandingkan dengan Palisade. Di sini tidak ada nih fitur-fitur Blue Link, SOS gitu, tombol-tombol di sini nggak ada, standar aja. Dan untuk sunroofnya dia hanya single sunroof aja di depan, sedangkan kalau Palisade kan dia sampai ke belakang ya, dia panoramik gitu, yang ke split gitu. Lebih bagus sih ya.
Sedangkan ini cuman di sini aja, satu aja sunroofnya. Dia sudah disematkan dengan kamera 360 yang memang untuk resolusinya memang bisa diakui di Palisade lebih baik ya dibandingkan CX-9 ini, tapi nggak apa-apa. Mobil yang dia keluarnya jauh lebih duluan dibandingkan Palisade, sisanya ya itu aja sih. Oke, untuk fitur kita nggak usah ngomongin banyak-banyak lagi ya. Yang megang mobil aja udah sadar. Untuk kali ini dimenangkan oleh Hyundai Palisade dengan poin 37. Dan untuk CX-9 harus puas di angka 33. Ya, gua akui lah. Kalau untuk fitur gua akui. Nah, dan Safety lo, ya Ya. ampun. Iya. Apa keamanan? Ya, Blue ya. Link, Iya. It's entertainment, sorry. value for money banget ya sih. Itu entertainment tinggal ganti ke tukang ini Sayang aksesoris. lah. Lu bikin Blue Link bisa. Nggak bisa sih. Iya kan, bisa bikin nambah adaptif cruise control sendiri bisa. Susah itu. Ya kan? oke, terakhir nih yang paling pamungkas. Woi. Wih, Pastinya senjata pamuk. Makin hujan soalnya nih. makin hujan. Iya. Nah, untuk yang terakhir Ya. pastinya performa. Dibagi menjadi 4 penilaian ya, Jay, ya. Oke. Yes. Ya. Yang pertama, spesifikasi mesin, Oke. lalu efisiensi. Terus, karena mobil ini keduanya penggerak all-wheel drive, Yes. jadi kita akan tes off-road. Wih, Off-road. light Ya, aja tapi ya, light karena off-road aja karena memang karena ya, monokok juga kan. monokok nih. dan Iyalah, nggak bukan diputar begitu. untuk medan berat memang. Benar, Oh, light lebih off-road ke lah, handling masih ya. bisa. Buat Medan Sumatera Utara lah Buat ya. Medan Sumatera Iya. Utara. Oh, Medan perang. Oke, terus. Oke, yang terakhir pastinya dark race. Wih, diesel menang awal doang kalau udah race. Lagian tadi sekarang skornya udah berapa, Pak? 105. Waduh, cukup jauh ya. Lo bisa ngejar. Cukup jauh Ya, lo bisa ngejar. Cukup jauh ya. Lo bisa ngejar. Iya, Efisiensi iya. udah pasti gua kan. Iya. Off-road udah pasti gua kan. Iya. Nah, oke deh kalau misalnya spesifikasi sama itu apa drag race lu menang tapi lu bisa kejar. Susah sih, berat. Untuk bagian mesin kita mulai dulu dari yang mana nih? Dari lu dulu deh. Enggak lah, yang cupu lah. Sama lah tenaganya paling dari jauh dulu lah. Ya, oke, kita mulai dulu dari yang bensin dulu nih. Ini Dari kan yang biasa- udah dari zaman bahla nggak ganti-ganti. Ya karena mesinnya teruji, Ja. Udah 10 tahun terus space nambah lagi. Dia menggunakan mesin kapasitasnya itu di 2500 cc Sky Active G Turbo inline 4 cylinder Wow. DOHC. Wis. Yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 231 PS dan torsinya di 420 Nm. Tenaga Wow. tersebut dialirkan ke 4 roda all-wheel drive drive. melalui sistem transmisi otomatis 6 percepatan torque converter. Oke, menarik. Tapi gue bisa pede di torsi gue lebih besar dia. Ya, Karena diesel. mobil ini pakai diesel 2200 cc, CRDI turbo. Belum yang smart stream memang. Padahal adiknya Santa Fe udah pakai smart stream ya. Katanya baru. Oh, tapi nggak apa-apa. Karena tenaganya udah besar banget. Tetap di 200 PS dan torsinya 441 Nm. Transmisinya 8 percepatan. Sekarang kita tanya sama Gopas aja. Gopas Ya. mau menangin yang mana? Spesifikasi mesin Mazda CX-9 yang punya horsepower lebih besar dan torsi yang kalah tidak jauh membuat kami memberi nilai 9,5 untuk CX-9 dan 8,5 untuk Palisade. Bicara soal efisiensi dari Mazda CX-9 ini, ya, gue mesti mengakui kekalahan dengan Hyundai Palisade. Walaupun mereka berdua ini sama-sama menggunakan kapasitas mesin yang sama besarnya ya, besar juga. Tapi dalam hal ini Palisade kan dia bermesin diesel, sedangkan Mazda CX-9 ini dia bermesin bensin all-wheel drive pula. Jadi untuk figur efisiensi menurut catatan kami, untuk pemakaian dalam kota, CX-9 ini berhasil mencatatkan figur efisiensi di 9,35 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota, dia bisa mencatatkan angka di 13,05 km per liter. Jadi kalau di rata-rata, average fuel consumption-nya dia di 11,2 km per liter. Ya, lagi-lagi gue mesti mengakui kekalahan si CX-9 ini dalam hal efisiensi. Wah, kalau ngomongin efisiensi sih gue happy banget. Namanya juga pakai mesin diesel. Ini keuntungan dari mobil diesel. Mobil diesel punya efisiensi yang juara banget. Dalam kota mobil ini, karena mesinnya 2200 cc, turbo, diesel, dia masih bisa di 11,8 km per liter. Lagi dia juga sudah ada mode berkendara eco yang bisa meningkatkan efisiensi dari mobil ini. Dan untuk luar kota, mobil diesel tambah juara lagi. Cruising di jalan tol seperti ini iritnya luar biasa. Mobil ini bisa tembus di 22,6 km per liter sehingga ketika kami rata-ratakan dia bisa mendapatkan 17,2 km per liter. Jadi average fuel consumption dan cost perjalanan kita bersama mobil ini bisa jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan
Mazda CX-9. Efisiensi mesin diesel yang superior membuat angka 9 kami berikan ke Palisade dan CX-9 hanya 7,5. Oke, rasanya kurang afdol kalau misalkan Mazda CX-9 ini dibawa ke jalanan light off-road ya, since dia memiliki sistem penggerak all-wheel drive. Jadi kita langsung bawa aja nih bersama dengan Palisade. Kita lihat kemampuan off-roadnya di jalan light off-road seperti ini. Ini seperti nggak light juga nih, medium kali ya, udah tanah soalnya. Oke, nah dia menggunakan si Mazda CX-9 ini, dia menggunakan sistem penggerak all-wheel drive sama seperti dengan rivalnya si Hyundai Palisade. Tapi memang mesti diakui, di sini sistem penggerak all-wheel drive ini kita terima jadi aja. Jadi kita nggak bisa mengatur traksinya gitu ya. Kalau di Palisade kan dia bisa mengontrol traksinya tuh, dia mau mud, sand, atau misal snow gitu ya, walaupun nggak penting juga snow gitu di Indonesia. Tapi ya kalau di CX-9 ini dia tidak bisa diatur tractionnya. Tapi setidaknya di sini di Mazda CX-9 sudah disematkan dengan fitur yang namanya Off-Road Traction Assist. Nah, jadi ketika sistemnya itu membaca ada roda yang kehilangan traksi, dia akan mengurangi torsi, ya, pembagian torsinya kepada rodanya gitu. Jadi dan menambah brake force. Kalau untuk off-road, Palisade pede banget. Memang kedua sama-sama sudah pakai sistem all-wheel drive, jadi empat rodanya sudah bisa bergerak. Tapi kalau di CX-9, itu kayak nggak ada bedanya antara all-wheel drive dia dengan front-wheel drive, kecuali emblem di belakang. Karena dari dalam sini nggak ada traksi atau apapun yang kita bisa pantau gitu ya. Nggak ada sama sekali. Sedangkan kalau di mobil ini kita bisa lihat dia ada pembeda di sini dengan ada navigation control, dan dia juga sudah ada mode traction atau terrain mode-nya dia, yang mana dia ada snow, mud, dan sand, dan kita bisa rubah ke mud aja nih kayak gini ya. Wah, miring-miring kayak gini juga tetap bisa. Cockpit tetap bisa. Jadi miring-miring itu tetap pede, padahal ini adalah sebuah SUV yang bukan peruntukannya untuk off-road sebenarnya kan, karena dia masih monokok. Sedangkan kalau off-road kan biasanya rata-rata yang leather frame seperti Pajero dan segala macamnya. Jadi meskipun kalian pakai mobil ini, dia udah lebih besar, tetap bisa off-road. Tapi nggak perlu tuh arogan kayak si Pajero atau Fortuner kan, yang mana selalu arogan. Ini tetap bisa loh, jalanan kayak gini, off-road kayak gini, ini pede banget. Gak takut nyangkut, apalagi emang approaching angle dari mobil ini juga lebih besar dibandingkan dengan CX-9, yang mana approaching angle CX-9 tuh hanya di 16 derajat saja, dengan mobil ini di 18,5 derajat. Jadi kalau mau lewat-lewat daerah yang agak naik kayak gini ya, kita pede aja, nggak takut gasrut, karena mobilnya juga sudah dilengkapi dengan sistem yang cukup canggih dan approaching angle juga baik, departure angle juga cukup tinggi. Untuk urusan light off-road, meski memang secara ground clearance Palisade malah kalah, namun dengan approaching dan departure angle yang lebih besar di Palisade, membuat kami lebih pede untuk memakai di jalan off-road seperti ini. Apalagi dia dibekali dengan mesin diesel dan mode traksi yang lebih banyak, sehingga kami berikan nilai 8 untuk Palisade melawan 7,5 di CX-9. Oke, kita sekarang mau akselerasi dulu, suara gua nggak habis. Kita akan buktiin bahwa mobil di sebelah nih udah ada Jason. Nah ini Jason udah di HT. Gimana Jess? Pede nggak nih menang lawan gua? Torsi kan lebih besar gua. Aduh, gua siap lah, siap ngalahin lo. Ingat, torsi gua 441, lu cuma 420. Emang berani? Mobil diesel mah menang di awal doang, Ja. Bensin masih nyusul lah. Oke, kita liatin aja deh. Oke, kita lihat ya, kita rubah ke mode sport. Let's go. Oke, kita hitung. 3, 2, 1, go! Wah! Battery. Wah, gila, padahal dieselnya gede banget ini, tapi nggak bisa ngejar. Wah, kenceng banget. Tuh kan, yes, menang. Change battery. Gimana, Ja? Power on. Ya, memang harus mengakui kekalahan dari Jason yang pakai CX-9 yang kenceng banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Modelan-modelan pakai CX Palisade gini memang bukan buat kebut-kebutan, tapi nyaman dan
menjadi lambang sosial bahwa kalian sudah mapan secara mental dan juga finansial. Kenapa? Kalau kalian lihat di jalanan yang pakai Palisade, mana ada sih, jarang banget pakai yang strobo ala-ala, strobo yang palsu ya, kecuali dia memang betul-betul bertugas atau memang peruntukannya. Tapi kalau cuma kayak sipil pakai Palisade ala-ala pakai strobo pasti nggak ada, karena pasti malu mereka kayak gitu. Karena memang biasanya orang kalau udah ganteng dari bawaannya nggak perlu show off, dia cukup berjalan dengan gaya biasa aja udah ganteng bawaan lahir, ya kan? Orang yang milih CX-9 pasti bukan orang sembarangan. Mereka yang mengedepankan eksklusivitas, kemewahan, dan juga pengen tampil beda. Ya memang, kalau dibandingkan dengan Palisade, dia kalah gagah. Tapi kalau soal eksklusivitas, mau diadu? Mana ada SUV 7-seater yang harganya hampir 1 miliar, hero color-nya warna merah. Orang yang merah aja mobilnya nggak merah, merah darahnya maksudnya. Manusia kan warna darahnya merah. Yes, kita sudah tadi melakukan pengujian di performa ya, Jess. Performa aja ya. Thank you bang ya, udah nyapa gue. Tadi memang di 4 poin yang kita lakukan penilaian, yang pertama, untuk spesifikasi mesin. Oke. Memang lebih unggul CX-9, dia horsepower lebih besar. Iya dong. Iya, Tenaganya besar, bro. 231 PS ya. Tenaganya doang. Tenaganya doang. Tapi Gak long last. Diesel tuh long last. long last ya. Iya. Durasi juga penting. Iya, Tapi napasnya durasinya lebih banyak juga. Tapi napasnya pendek. Napas pendek tapi giginya banyak. Oh. Udah kurang. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Lu nomor cepatan doang kan? Iya benar. Gue 8. Nah, Untuk efisiensi memang mobil diesel nggak bisa dipungkiri, Jess. Ya. Memiliki efisiensi yang lebih baik karena memang dia bisa menjaga putaran di yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin bensin. Dia kayak gliding gitu ya kalau mobil Cruising Betul, banget. cruising Ya, banget buat cruising enak gitu. banget. Dan kalau akselerasi juga nggak terlalu butuh banyak effort kayak mesin bensin. karena torsi gede. Torsi gede, Iya, betul. doang, Nah. susul. Terus untuk off-road sekali lagi lebih unggul Palisade ya. Karena ini SUV beneran. Karena setelannya memang SUV Dan dia punya mode traksi banyak kan. dan modenya juga banyak ya, mode off-roadnya. Hmm. Nggak, kalau ini ya AWD biasa aja. AWD ya. biasa banget. AWD biasa aja. Kita aja nggak tahu nih varian AWD. Iya. Bohong ya? Ada di emblemnya di belakang. Oh, ini kan kelihatan langsung Iya. dalam. Iya. Ada traksinya. Ya gue tahu sih emblem bisa dibeli. Tapi Iya. Ini pasangan ada tempelan. Ya. Ya ini juga dari stance-nya juga lebih SUV si Palisade ya. Iya. Dan Jadi untuk approaching angle sama departure angle juga lebih bagus. Ya. tapi tetap aja sama-sama monokok. Iyalah. Oke. Dan untuk skor akhir di performa ini, walaupun memang si X9 lebih unggul di angka 34 dan Palisade harus mengakui keunggulan di angka 33,5. Tapi kita lihat bigger picture-nya lagi ya. Oke. Dari 5 poin penilaian CVT War kali ini Gue harusnya udah menang sih. dimenangkan oleh Hyundai Palisade dengan poin 138,5 melawan CX-9 dengan poin 133 saja. Gimana nggak value? Masalahnya kalian udah dapet nih sebuah mobil SUV bisa ke semua medan. Oke. Bukan cuma medan Sumatera Utara tapi semua medan bisa. Itu AWD juga. Ada yang nggak AWD juga udah cukup, lebih dari cukup. Ya. Fiturnya banyak, safety-nya banyak. Benar. Terus kalian apa? Mau nyetir sendiri? Gak malu. Disetirin? Gak malu-maluin. Masih tetap oke, captain seat. Lega bagasinya. Kalau kalian mencari mobil luxury, satu mobil gitu misalnya, kalian bisa pakai ke semua occasion menurut kami. Palisade bisa jadi solusi loh. Tapi ya, kalau apabila CVTs nih mencari sebuah big SUV yang 7-seater ya, yang mementingkan styling eksterior. Nah, Fun to drive. Fun to drive memang itu adalah fokus dari mobil Mazda, tidak terkecuali si CX-9 ini. Jadi kalau mencarinya, kalian nyari SUV besar yang fun to drive ya memang Mazda CX-9. Bener, yang masih bapak-bapak yang masih berjiwa muda gitu ya, suka nyetir sendiri. Nah, ini cocok banget. Oke, terima kasih banget nih udah nonton Ya. CVT War kali ini. Pastinya jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Nah, dan sekarang kalau mau baca berita, kalian bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Betul Dan banget. apabila kalian tertarik nih untuk meminang salah satu dari ini, atau misalkan mau dua-duanya, Wah, Hyundai wah. Palisade atau CX-9, Iya. kalau lu tadi bilang duitnya berlebih gitu aja, Iya. ternyata lebih banget. Iya. Nama satu lagi. Iya, nama satu lagi Iya. CX-9 bisa banget belinya melalui website kami. Ya. cvtindonesia.co.id. Yes. Oke, CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune.
Ini belum kan B-roll soalnya.